Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita masih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk perkuliahan saya khususnya hari ini. Saya tidak bisa datang ke kampus karena ada kegiatan keluarga. Jadi untuk materi perkuliahan kita saya sengaja sharekan di sini. Ini sebenarnya materi sudah kita pernah membahas, cuma pada pertemuan kali ini saya akan melengkapi beberapa pembahasan terkait dengan materi perkuliahan kita dalam mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Yang perlu teman-teman pahami terkait dengan materi Fikih Munakahat terlebih dahulu. Jadi dalam Fikih Munakahat itu ada beberapa penjelasan pokok ya yang itu harus ada di dalam atau ketika kita membahas tentang masalah fikih dalam urusan munakahat. Yang pertama itu terkait dengan penjelasan tentang hukum pernikahan, ada masalah khitbah atau muminang, ada masalah mahram, ada masalah syarat hukum nikah, kemudian juga dengan hikmah disyariatkannya pernikahan. Kemudian juga ada pembahasan tentang wali, kemudian wali dan syarat-syaratnya seperti apa, yang berhak menjadi wali itu siapa saja, yang berhak menjadi saksi itu siapa saja. Kemudian juga ada pembahasan tentang mahar ya, mahar, ijab qabul dan siwat taklik. Itu secara umum fikih munakahat itu membahas 3 poin penting itu. Pertama terkait dengan masalah pembahasan pernikahan secara umum yang di dalamnya berisi ini yang seperti kalian lihat di layar. Ada penjelasan tentang hukum pengertian nikah dulu, kemudian ada hukum pernikahan, ada khitbah, mahram, syarat hukum nikah, dan kemudian hikmahnya. Kemudian yang kedua itu ada wali dan saksi. Kemudian yang ketiga ada mahar dan ijab qabul. Jadi ada 3 komponen penting dalam fikih munakahat itu. Namun dalam video pembelajaran video mata kuliah kali ini sebagai materi lanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas dan juga untuk melengkapi materi-materi yang sudah teman-teman bahas, saya di sini ingin melengkapi materi terkait dengan pernikahannya dulu, untuk kemudian masalah wali dan saksi, ijab qabul dan mahar itu nanti pada video-video berikutnya, termasuk juga dalam masalah mawaris ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan terkait hukum pernikahan. Secara umum hukum nikah itu ada 5, ada mubah, ada sunnah, wajib, makruh, dan haram, yang seperti sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang masuk kategori hukum mubah itu ini termasuk hukum asal. Jadi nanti diperhatikan bahwa hukum pernikahan itu yang pertama itu mubah. Mubahnya pernikahan itu ini menjadi hukum asal pernikahan ya. Artinya orang menikah itu asalnya mubah. Boleh-boleh saja orang menikah itu. Atau boleh orang menikah dalam waktu segera atau menikah dalam waktu tidak terlalu terburu-buru misalnya. Jadi tidak ada ketentuan waktu yang mengikat secara ketat terkait dengan hukum nikah. Tidak seperti halnya hukum sholat ya. Tapi tetap ada kategorinya, ada hukum
hukum nikah itu ada yang mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Kategori hukum nikah yang masuk mubah itu bisa kalian lihat di sini. Hukum mubah itu berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkan. Jadi selama orang tidak terdesak, tidak ada alasan-alasan yang membuat dia wajib menikah, maka hukum menikahnya itu mubah atau boleh. Atau justru sebaliknya, tidak ada alasan-alasan mendesak yang menyebabkan mengharamkan orang tersebut untuk menikah. Nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Kemudian di sini ada hukum sunnah juga. Hukum sunnah ini berlaku bagi seorang yang sudah memiliki bekal untuk hidup. Nah, catatannya ini. Orang yang sudah memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, terus secara jasmani dan rohani sehat atau mampu dalam menyongsong kehidupan rumah tangga, dan tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan, maka orang tersebut itu sunnah hukumnya menikah. Jadi ini dulu, dia memiliki bekal untuk berkeluarga, secara jasmani tidak cacat, misalnya tidak mengalami hal-hal yang menyebabkan orang tersebut itu tidak mampu menyongsong kehidupan berumah tangga, maka hukum menikahnya bagi orang tersebut adalah sunnah. Kemudian ada wajib. Nah ini, ketentuan seseorang itu wajib menikah. Nah ini, pertama itu dia mencapai kedewasaan. Artinya dia secara umur sudah dewasa ya. Tidak ada juga secara undang-undang kan dilarang tuh praktek nikah dini misalnya, itu kan sudah dilarang. Secara umur dia sudah dewasa, terus jasmani secara rohani dan jasmani dan rohaninya juga sudah mumpuni, kemudian memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan seandainya dia tidak menikah, dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan keji seperti zina karena hasratnya yang kuat, hasrat seksualnya yang kuat, sehingga kalau tidak dinikahkan maka hasrat seksualnya itu bisa tersalurkan pada hal-hal yang haram. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang seperti ini, secara jasmani dan rohani dia kuat, punya bekal untuk menafkahi istri, terus misalnya kehidupannya tidak terkontrol, sering dugem atau apalah saja, sering melakukan hal-hal yang dikhawatirkan, sangat mengkhawatirkan orang itu melakukan zina, maka hukum bagi orang tersebut dalam menikah itu adalah wajib. Jadi ada kategori dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan dirinya itu dapat terjerumus dalam perbuatan zina, maka orang itu wajib menikah kalau sudah seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini ada hukum menikah yang keempat ya, adalah makruh. Nah, makruh hukumnya seseorang menikah kalau dia tidak punya bekal untuk menafkahi keluarga. Misalnya masih pengangguran, walaupun dirinya secara fisik sudah siap menyongsong rumah tangga, dan juga tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan. Tapi misalnya ada orang yang secara fisik sudah siap berkeluarga, terus dia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam praktik perzinaan, tapi masih pengangguran misalnya, tidak punya bekal untuk menafkahi keluarga, tidak punya kecakapan untuk bekerja misalnya untuk menafkahi keluarganya, maka orang seperti ini makruh menikah menurut fikih, ketentuan fikih ya. Orang yang seperti itu lebih baik untuk meredam hasrat seksualnya, itu dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Kemudian yang seterusnya ini, yang terakhir, hukum menikah itu hukumnya haram. Haram bagi orang yang ketika menikah itu tujuannya untuk menyakiti hati istrinya, atau mempermainkan perasaannya, atau hanya untuk mengincar hartanya. Jadi orang kalau secara fisik jasmani rohani kuat, kemudian
Tapi kalau dalam menikahnya itu hanya untuk tujuan mendapatkan harta istrinya, maka orang yang seperti ini haram, menikahnya itu haram. Nah, ketentuan-ketentuan hukum menikah yang 5 itu menjadi acuan ya dalam hukum fikih. Menjadi acuan yang nanti akan dari acuan itu nanti akan ditetapkan, akan diputuskan, akan diketahui apakah seorang itu sudah masuk kategori mubah, sunnah, wajib, makruh, atau justru haram menikah. Nah, ketentuan-ketentuan fikih ini dibuat khususnya dalam pernikahan itu untuk memastikan bahwa seseorang itu menikah itu bukan asal, tapi ada pedomannya menurut agama Islam ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada ketika kita mau menikahi seseorang atau ketika mau menikah, itu ada proses awal biasanya yang sudah lumrah dilakukan yang disebut dengan meminang atau khitbah. Kalian bisa lihat pengertiannya. Khitbah itu pinangan atau permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum yang sudah berlaku di masyarakat. Maksudnya, meminang atau khitbah ini punya cara yang berbeda-beda. Di Jawa Timur misalnya berbeda cara meminang seorang perempuan dengan di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Termasuk juga di daerah-daerah lain di luar Jawa itu pasti punya cara-cara yang berbeda dalam meminang atau mengkhitbah. Nah, di sini ada ketentuan meminang itu adalah permintaan laki-laki kepada seorang istri untuk dijadikan kepada seorang perempuan, permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum yang berlaku di masyarakat itu. Jadi artinya tidak ada patokan khusus tentang bagaimana cara meminang. Tetapi yang diatur dalam agama itu bahwa ketika orang mau menikah itu harus meminang dulu gitu. Harus melakukan khitbah dulu. Kenapa harus melakukan khitbah? Untuk menghindari itu tadi, untuk memastikan bahwa orang itu memang boleh dinikahi atau tidak. Karena kalau kita mau menikahi seseorang tanpa proses pinangan terlebih dahulu, tanpa ada proses permintaan terlebih dahulu, siapa tahu perempuan yang akan dinikahi itu sudah dipinang oleh orang lain. Nah, karena itu, padahal dalam fikih itu tidak boleh seorang laki-laki itu meminang seorang perempuan apabila si perempuannya itu sudah dipinang oleh orang lain. Jadi tidak benar itu pendapat yang berlaku itu sebelum janur kuning melengkung maka si perempuan itu boleh didekati oleh siapa saja. Nah, itu tidak benar. Menurut saya tidak benar. Sebab siapa tahu perempuan itu sudah dalam proses dilamar oleh orang lain. Kalau sudah dalam proses dilamar oleh orang lain, maka meminangnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian meminang itu juga dilakukan untuk memastikan apakah si perempuan itu mau menerima lamaran laki-laki tersebut, apakah ada kecocokan di antara keduanya atau tidak. Karena sebuah keluarga itu salah satu faktor penyebab keluarga itu nanti rukun atau tidak, ini juga ditentukan, dipengaruhi oleh faktor pada saat meminang. Jadi kalau misalnya ketika dalam proses meminang dua calon keluarga ini sudah tidak akur, ya itu kemungkinan nanti proses pernikahannya juga akan mengalami banyak kendala. Itu meskipun tidak berlaku umum ya. Nah, ini kemudian ada cara ketika kita mau meminang itu ada caranya. Pertama, kita bisa lihat di sini, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Ini kalau laki-laki mau meminang seorang gadis, itu gadis masih perawan, itu boleh dinyatakan dengan terang-terangan. Atau
janda yang sudah habis masa iddahnya. Ada seorang perempuan, ada laki-laki mau meminang seorang perempuan, perempuan itu kebetulan misalnya ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau masa iddahnya sudah habis, maka pinangannya itu boleh dilakukan secara terang-terangan. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki mau meminang seorang perempuan janda, yang kebetulan janda itu masih berada dalam masa iddah, nah, atau nidah karena tolak, atau nidah karena suaminya wafat, maka cara meminangnya itu tidak boleh secara terang-terangan. Tidak boleh secara terang-terangan. Tetapi dilakukan dengan bahasa sindiran. Dilakukan dengan bahasa sindiran. Nah ini teman-teman yang laki-laki khususnya perlu ini belajar bagaimana cara meminang janda yang masih dalam masa iddah dengan bahasa sindiran. Bahasa sindirannya itu perlu dipelajari. Siapa tahu ya, misalnya Mustafa atau siapa itu mau meminang seorang perempuan yang masih dalam janda yang masih dalam masa iddah. Baik teman-teman, kita lanjut selanjutnya. Nah ini, ketika kita mau meminang seorang perempuan, maka ada ketentuan dalam fikih. Ada perempuan yang boleh dipinang, ada perempuan yang tidak boleh dipinang. Nah, terkait dengan perempuan yang boleh dipinang, itu ada 3 macam perempuan. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kalau istri orang ya jangan dipinang. Kemudian ada perempuan yang tidak dalam masa iddah. Nah ini, perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah itu boleh dipinang. Dipinang secara terang-terangan ya. Tapi kalau dalam masa iddah itu dipinangnya dipinangnya dengan bahasa sindiran. Kemudian, nah ini yang ketiga, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Jadi kalau sudah dipinang oleh orang lain, sudah dilamar oleh orang lain, ya sudah mundur alon-alon, ya cari perempuan lain. Nah ini juga bagi perempuan nih, yang bagi perempuan kalau kalian misalnya sudah dilamar oleh orang lain, terus ada orang yang mau melamar juga, nah itu tidak boleh langsung menerima. Nanti kalau yang meminang ada 5 misalnya, masa mau diterima semua? Itu tidak boleh ya. Kemudian di slide berikutnya, nah ini sudah jelas tadi ya. Nah, perempuan yang boleh dipinang ada 3, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, perempuan yang belum dipinang orang lain. Nah, kemudian pada saat meminang itu kan ada ketentuan. Seorang laki-laki yang mau meminang istrinya itu ada kebolehan untuk melihat calon istri. Ada kebolehan untuk melihat calon istri. Tetapi batas-batasnya itu ditentukan oleh fikih. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Misalnya pendapat yang pertama, kalau seorang laki-laki mau meminang seorang perempuan, maka pada saat meminang dia hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Nah, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Jadi yang boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan. Kemudian pendapat kedua, ini riwayatnya Abu Daud, boleh melihat seluruh tubuh, tapi ini tidak masyhur, ya, tidak masyhur. Karena saya belum tahu ini dasarnya dari mana, dan perlu mungkin kajian lebih jauh lagi. Apa yang menyebabkan pendapat yang mengatakan, apa yang melatar belakangi lahirnya pendapat bolehnya melihat calon istri itu seluruh tubuh. Maksudnya seluruh tubuh itu seluruh tubuh yang tertutupi atau tidak. Tapi menurut saya kemungkinan besar ini boleh melihat seluruh tubuh dalam kondisi yang tertutupi. Sebab kalau tidak tertutupi kan haram. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah membolehkan melihat 2 telapak kaki, muka dan telapak tangan. Nah, Imam Abu Hanifah ini membolehkan melihat 2 telapak kaki, muka dan telapak tangan. Nah, tapi kalau ini boleh dilihatnya itu tidak mesti harus semua ya. Artinya begini,
kalau orang mau meminang terus mau melihat calon istrinya itu, melihat wajahnya saja dia sudah yakin, maka sudah cukup. Atau melihat telapak tangannya saja sudah yakin dengan kondisi calon istrinya, maka sudah cukup. Atau misalnya hanya melihat fotonya saja, misalnya dilihat fotonya saja dia sudah yakin, sudah mantap, dan tidak merasa perlu melihat yang lain-lain lagi, misalnya telapak kakinya atau telapak tangannya, ya sudah cukup. Nah, ini hanya batasan-batasan saja. Artinya ketika Islam itu mengatur agar calon suami itu tidak kecewa dengan pernikahannya, karena nikah itu sunnahnya Nabi, dan sedapat mungkin sunnah itu tidak membuat orang itu merasa tidak nyaman, Dan yang selanjutnya teman-teman semuanya, ini ada di sini saya buatkan diagram ya, diagram mahram. Karena dalam pernikahan itu yaitu tadi ada penjelasan, dalam pernikahan itu ada hukum nikah, ada khitbah, ada mahram, dan dalam slide kali ini kalian bisa saksikan tentang mahram. Nah, ini saya minta teman-teman semuanya memperhatikan betul-betul ya. Ini ada 3 warna di sini, ada warna hijau, ada warna merah muda, dan ada warna kuning. Ketentuannya kalau yang hijau itu mahram nasab, yang kuning mahram nikah, yang merah ini bukan termasuk mahram. Nah, ini coba teman-teman perhatikan betul-betul. Misalnya kalian posisinya di sini. Posisinya di sini. Kalian punya ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini termasuk kategori mahram nasab. Karena termasuk mahram nasab, maka dia haram dinikahi sebab dia punya hubungan nasab dengan kalian. Termasuk juga kakek nenek. Ini ada paman bibi, ada saudara, kemudian ponakan, dan seterusnya. Nah, ini silakan diperhatikan ya, yang kalian bisa mengidentifikasi diri dari sini, dari diagram ini, mengidentifikasi diri dalam keluarga masing-masing, siapa yang termasuk mahram nasab saya, misalnya, siapa yang termasuk mahram nikah. Mahram nikah itu maksudnya kita haram menikahi seseorang sebab adanya tali pernikahan. Misalnya ini contohnya. Ini teman-teman, ini misalnya kalian nikah, terus punya anak. Nah, anaknya itu nikah dengan orang lain, berarti mantu kan? Ini mantu ini, menantu ini haram menikah dengan kalian sebab ada pernikahan anak. Seandainya ini tidak ada pernikahan, ini bisa saja dinikahi, tidak ada hubungan apa-apa misalnya. Nah, ini juga bukan mahram, silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri dalam keluarga sendiri-sendiri sehingga bisa diketahui mana yang termasuk mahram nasab saya, mana yang termasuk mahram nikah saya, dan mana yang tidak termasuk mahram. Nah, penjelasan tentang mahram ini hakikatnya itu bukan hanya untuk menentukan siapa yang boleh dinikahi atau tidak, tetapi ada penjelasan mahram ini juga berkaitan dengan disiplin-disiplin keilmuan lainnya, terutama akhlak. Nah, dari sini kan bisa dijelaskan. Saya menghormati ayah dan ibu saya karena ada hubungan mahram nasab, menghormati paman, misalnya saudara, keponakan, dan seterusnya ya. Menyayangi keponakan, menyayangi cucu, dan seterusnya. Itu karena ada juga kepentingannya untuk akhlak ya. Jadi itu diagram mahram. Jadi ini saya minta teman-teman ini mengidentifikasi diri tentang siapa mahram nasab kalian, mahram nikah kalian, dan juga yang tidak termasuk mahram. Nah, baik teman-teman semuanya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan di sini ada tugas yang perlu kalian buat. Dalam masalah mahram itu ada 2 ketentuan utama.
Ada dua ketentuan utama. Yang pertama itu ada orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Ada orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Kemudian ada orang yang haram dinikahi sementara waktu. Artinya ketika ketentuan waktunya itu sudah habis, dia boleh dinikahi. Nah, silahkan teman-teman semuanya ini, coba kalian searching ya di Google boleh. Orang-orang yang dinikahi, siapa saja orang yang haram dinikahi selamanya. Kemudian juga searching siapa saja orang-orang yang haram dinikahi sementara. Nah, itu kalian searching. Kemudian kalian tulis saja di sini jawabannya, misalnya sebab haram dinikahi itu selamanya, satu ayah misalnya, ya, ibu dan siapa lagi misalnya. Kemudian yang haram dinikahi sementara satu siapa dan seterusnya. Nanti ya informasi atau data yang teman-teman temukan itu silahkan kalian kirim di kolom komentar ya, kolom komentar video ini saja, biar saya bisa langsung mengecek dan membuat anotasi terhadap hasil kerja teman-teman di sini. Nah, itu barangkali untuk sementara materi lanjutan di mapel fikih munakahat. Dan ini saya minta dicari. Ini karena ini penting ya, sebab haram dinikahi untuk selamanya. Ini penting karena kebanyakan ya, kalau tradisi sekarang itu kan banyak, terutama anak-anak muda itu sudah tidak kenal sepupu, tidak banyak mengenal ini hubungannya dengan dia itu apakah sepupu atau bagaimana, itu sekarang sudah banyak orang yang mulai tidak mengenal itu. Karena tidak mengenal, maka ini juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dia mau menikahi seseorang, lalu setelah ditelusuri perempuan itu ternyata dulu pernah menyusu kepada ibu kandungnya. Itu kan mahram rodok, itu mahram susuan. Nah, jadi yang begitu-begitu tentu kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh karena itu teman-teman silahkan nanti dicari ya, sebab haram dinikahi untuk selamanya. Nanti ketikkan saja orang-orang yang haram dinikahi selamanya dan orang-orang yang haram dinikahi sementara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi perkuliahan kali ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan sharekan lagi. Dan selamat beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.